Jungle. Halo Pak Aksan, Om Freddy. Yuk, selamat malam Om Ya, Iwan, Pak ya, Hasan. ya, selamat Kita malam Mbak Feni, Pak Iwan. kita sambung obrolan kita nih Pak Hasan. Iya, iya. Terakhir terakhir itu di episode 1 itu kita lagi menggebu-gebu, Pak Hasan lagi menggebu-gebu cerita habis dari Jepang ke Cina nih. Nah, Cina itu yang saya stop waktu itu karena waktunya sudah keburu habis. Mungkin bisa dilanjut atau masih ingat Pak Iwan ada cuplikan terakhir kita ngobrolin apa ya? Nah, Tentang Cina ya. Kalau nggak salah lagi bicara mengenai bagaimana penanganan di Cina ya. ya, nah ini ada 2-3 slide tentang Cina, tapi sebetulnya arahannya yang rangkuman dari episode 1 adalah ya Jepang sama Pilot project di tempat-tempat terkontrol yang kecil dulu. Nah, pilot project yang akan kita omongin kan di Ya, episode. jadi fokusnya nanti adalah ujung-ujungnya adalah mengenai kita mulai dengan skala kecil deh, dengan pilot project yang kita bisa copy paste, kemudian kita besarkan dalam skala yang lebih besar, lebih luas lagi. Pak Hasan, Iya, kita betul. lanjutin soal pengalaman Pak Hasan di Cina nih. Oh Ya, iya, Pak. ini apa yang saya rangkum dari yang di-share Pak Aksan ya. Eh, Intinya pembagiannya basah sama kering seperti kata Richard, tapi ada tambahan dua lagi. Ya kira-kira yang Jepang juga sama gitu ya. Yang pokoknya apa yang infinite recyclable material itu umumnya beling dan logam. Dan ada Hmm. 5 tiga. Cina itu udah concern kayak kalau saya ada yang cerita sama saya di Belanda tuh baterai jam aja udah nggak boleh dibuang sembarangan ini. Mm-mm. Pikirin kenapa dia bukan cuma baterai-baterai kecil, baterai mobil listrik dia udah pikirin. Itu Mhm. konsumen bakal banyak. Nah, kemudian pendekatannya juga rupanya di kota besar berbeda dengan di desa, di daerah ya. Seperti yang udah dibicara juga di episode 1 sama Pak Aksan kan. Di Cina Hmm. itu, Pak Aksan kan bilang kita pendekatannya nggak bisa sama. Ada yang di gunung, ada yang di desa-desa, ada yang Mm-mm. itu pendekatannya harus beda. Ada yang di pulau-pulau terpencil. Cina itu paling nggak kota besar sama desa dia pendekatannya beda. Jadi di revolusi pengelolaan sampah di Shanghai itu pendekatannya, itu Pak Hasan yang mau cerita nih. Iya, Ini silakan Pak Hasan. Pak Hasan Oke, lebih. Pak. Jadi gini, Pak. Mungkin saya sedikit cerita, Pak ya. Jadi kami ini dulu, saya dulu kerja di Toyota, Pak. Nah, Hmm. kemudian kita punya project itu salah satunya bekerja sama dengan Cina. Eh, Mungkin sekitar tahun 2002-2003 ya, Pak ya, istilahnya. Nah, satu hal yang eh, emang kita lihat Pak ya di sana itu eh, pandangan saya pertama terhadap bahwa negara Cina itu negara komunis yang emang tirani gitu ya, itu berubah total Pak ketika saya ke sana. Hmm. Jadi pendekatannya itu benar-benar futuristik sekali ya. Pertama Hmm. itu ya, dia jangkanya jangka panjang ya. Mhm. Kemudian dia benar-benar humanis. Itu Hmm. saya sedikit cerita ya. Jadi gini, ketika kita itu waktu itu ke Shenzhen Pak ya, itu kan ada kawasan industri di sana. Kalau kita ngelihat kawasan industri yang paling gede di sini kan mungkin di KIC Kerawang gitu ya, itu paling cuma 3 jalur, satu arah itu 3 jalur. Kalau di sana itu 8 jalur Pak, Hmm. 8 jalur itu satu arah. Jadi kalau kita ini mau nyebrang jalan itu udah 8 ditambah 8 jadi 16 jalur. 16 ya. Mungkin sekitar 16 jalur, mungkin 40 meter kita harus jalan itu. Hmm. 50 meter itu sangat lelah, mau nyebrangnya lelah. Eh, Dan Mhm. waktu itu masih sepi. Ditanya, kenapa? Kok kan kawasannya kan masih sepi. Oh, Bapak jangan lihat sekarang. Tapi lihatlah nanti mungkin 30 tahun ke depan seperti apa. Mhm. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian saya tanya juga, loh ini kenapa di daerah tempat yang tinggi seperti ini untuk kita buat area industri bukannya lebih mudah itu dekat pelabuhan. Terus yang dia katakan begini Pak, kami ini
melakukan pendekatan bagaimana caranya pekerja ini nyaman untuk bekerja. Jadi Hmm. kita sudah ukur ketinggian elevasi elevasi apa namanya untuk bekerja itu nyaman itu berapa, temperatur berapa, di Hmm. daerah mana, kita sudah ukur sehingga bagaimana caranya masyarakat itu ketika bekerja itu nyaman dan akhirnya produktivitasnya tinggi. Nah, Hmm. disitulah saya akhirnya kebuka bahwa ternyata emang mereka mengedepankan faktor-faktor humanis ya istilahnya Ya, seperti betul. itu. Nah, hal yang sama akhirnya juga akhirnya terlihat dalam pengolahan sampah persis sama gitu ya. Nah, saya sudah cerita gitu ya bahwa sebenarnya kehebatan dari Cina ini sebenarnya mohon maaf ya saya bukan pro komunis ya. Hmm. Cuma Hmm. begini, eh, itulah kenapa humanis. Jadi revolusi Cina pertama kali ketika yang besar itu ketika setelah tragedi Tiananmen. Hmm. Nah, ketika tragedi Tiananmen itu ada satu kejadian bahwa masyarakat ini mendemo pemerintahnya. Hmm. Padahal kan dia komunis, artinya kedaulatan di tangan rakyat. Kenapa sampai rakyat itu bisa mendemo pemerintah? Berarti pemerintahnya nggak Hmm. beres. Nah, seperti itu ya. Hmm. Hmm. Akhirnya adalah perubahan revolusi mental kalau kita bilang. Ya, revolusi mental ya dari Hmm. pemerintahan sana gitu ya. Nah, akhirnya ada kompromis, ada tindakan kompromi. Sebetulnya Hmm. masyarakat itu maunya seperti apa gitu. Jadi perubahan di Partai Komunis Cina ya seperti itu. Akhirnya ini terjadi juga di pengolahan sampah, Hmm. terjadi di pengolahan sampah sehingga sehingga sebenarnya kita itu roadmapnya kemana sih gitu ya, Hmm. roadmapnya Berarti kemana sih. di sana itu sebetulnya lebih demokratis ya? Iya, Iya, karena karena ada iya kompromi. betul, iya betul Pak. Pertama Pak, mereka itu sama dengan kita, didirikan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, kita sama-sama kedaulatan rakyat Pak, Ya, ya, sama-sama republik Pak, kita juga sama-sama republik, ya, presidensial juga sama Pak, gitu ya. ya, betul, betul. Nah, sama Pak, republik juga. Nah, hanya saja mereka ada sustainability-nya terjaga, Pak. Karena partainya Hmm. cuma satu. Betul, 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 betul. Akhirnya, siapapun yang jadi pemimpin, itu ketika kebijakan sudah seperti itu akan termaintain gitu ya. Ya. Nah, akhirnya ada satu, ketika kedaulatan rakyat itu yang tadinya militer itu berubah jadi ya lebih ke, saya nggak tahu yang ngomongnya, saya takut juga ngomongnya demokrasi apa gimana ya misalnya, Hmm. tapi ekonomi itu berjalan sehingga Hmm. sehingga apa namanya sistem sistem mereka ya akhirnya sadar bahwa oh kalau misalnya seperti ini yang ditingkatkan adalah SDM-nya, Hmm. kesadaran SDM-nya ditingkatkan. Hmm. Oh berarti komunikasi, kenapa pemerintah harus gini, masyarakatnya harus dikasih tahu 10 tahun ke depan kayak gimana sih, 20 tahun ke depan, sebenarnya 30 tahun ke depan seperti apa sih. Dulu kita Iya, sebenarnya udah punya namanya garis besar haluan negara Pak, GBHN. iya, Kalau iya, dulu ya, betul. kita ada repelita misalnya 5 tahun, 25 Hmm. tahun ke depan seperti apa. Nah, di sana itu juga masih ada Pak Hmm. sebenarnya. Nah, Hmm. jadi kompromi itu yang mengakibatkan pengolahan lingkungan itu akan apa namanya jadi seragam gitu ya. Hmm. Uh, jadi ketika ketika emang dari pusat itu seperti itu, masyarakat sampai tingkat edukasinya pun juga arahnya sama sana. Hmm. Hmm. Nah, jadi luar biasa Pak kalau di sana Pak. Kalau kita lihat ya anak-anak TK pun gitu ya, anak-anak Hmm. TK pun itu sudah disuruh apa namanya, salah satunya itu nih di Shanghai Pak ya, Hmm. itu dapat tugas dari ibunya, dari bapaknya untuk mengantarkan sampahnya di tempat pemilahan. Hmm. Itu udah Jadi kayak kita kan kadang-kadang ada PR Pak ya dari sekolah gitu Pak ya. Di sekolah ada tugas Hmm. nih, sudah ngapain gitu ya istilahnya. Hmm. Nah, ini Hmm. tugasnya sederhana, menyuruh ya anak-anaknya itu untuk memilah sampah di tempat pusat pemilahan sampah di kawasan perumahannya masing-masing. Hmm. Nah, itu harus difoto. Nah, di sana pun juga ada.
orang yang bertugas untuk mengajarkan anak-anak sampai seperti itu. Nah, itulah hasil Berat, kompromi mereka, Pak. betul. Hasil kompromi mereka, gitu loh. Edukasi, Dan ketika salah satunya adalah edukasi mulai dari sekolah ya Pak ya. iya, iya, Mulai dan dari usia sekolah maksudnya, mulai dari usia sekolah. usia TK, Pak. Usia TK, Ya, Pak. ya. Heeh. Ini Usia TK. Jadi, Mas Menteri Nadiem kan punya program 20% di luar kelas dan itu termasuk sustainability segala macam climate ini ini termasuk mestinya ya salah satunya itu 20% kegiatan anak-anak di luar kelas tuh ngajarin mereka memilah sampah dan ngirim ke ini tuh termasuk mestinya di situ ya. Ini gambarnya ada nih, saya dapat site-nya nih Hmm. mana dia mengedukasi heeh. sekolah. Anyway, Iya. kemudian Heeh. gimana Pak Hasan? Nah, terus gini. Nah, ketika mereka itu sudah apa namanya sudah tahu ya, oh kebijakan berarti kita sampah yang baru itu harus diurus. Hmm. Nah, kenapa harus seperti ini? Nah, fasilitasnya disediakan. Berarti Nah, kalau sama-sama Jepang ya, sama-sama Jepang ya. Yang lama, yang sudah, ya sudahlah. Hmm. Yang baru ini kita mulai gitu ya. ya cuma kalau Jepang lebih ekstrim, Pak. Kalau Hmm. Jepang itu lebih lebih gerakannya lebih luar biasa, luar Hmm. biasa. Tapi kalau Cina ini masih pada tingkat ya itu tadi Pak, karena kan dia 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 kesepakatannya kan begini. Kalau eh, kalau di ini bedanya Pak ya, kalau saya lihat ya, bedanya kalau di Jepang dia sampai tingkat produsen. Artinya Hmm. produsen itu harus memproduksi barang di mana IPR ya kalau kita bilang extended apa eh, User responsibility. apa namanya ya. Nah Ya. itu bahwa ketika produk yang dia buat itu harus kembali lagi gitu kan seperti itu. Ya. Seperti mobil Toyota. Toyota buat mobil, dia harus di Hmm. recycling. Nah, Hmm. gimana caranya supaya bisa 100% recycling? Akhirnya Toyota buat pabrik rumah, Pak. Buat Hmm. pabrik rumah sehingga nanti hasil dari recycling mobilnya itu bisa jadi material bangunan. Contoh seperti Ya, itu. hebat Nah, ya. kalau Jepang udah sampai seperti itu, kalau Jepang gitu ya. Ya, Nah, ya, ya. Kalau Cina kita masih artinya gini, gimana sih menciptakan lingkungan yang baik? Kenapa sih kita mencari lingkungan yang baik? Nah, gitu. Itu Hmm. edukasi. Hmm. Nah, sekarang terbukti, Pak. Tahun 94 itu pertama itu dicanangkan, kan habis Tiananmen itu, Pak ya. Terus habis itu dia ada revolusi seperti itu. 94 dicanangkan. Sekarang tujuan utamanya ketika waktu itu apa? Isunya adalah kecerdasan. Bahwa Hmm. Cina itu orangnya harus lebih cerdas Hmm. daripada yang lain. Harus lebih Hmm. tinggi daripada yang lain. Karena Cina dulu terkenal dengan pendek-pendek, Pak. Hmm. Kemudian kecerdasannya juga kurang, gitu Betul, loh. betul. Akhirnya harus berubah. Nah, salah satu isunya itu dimainkan untuk pengolahan sampah. Kalau kita itu Hmm. bisa mengolah sampah yang baik, itu akan nanti larinya ke sana. Nah, contoh seperti Hmm. itu, Pak. Lingkungan bersih larinya ke sana. Ya, betul. Ketika ketika kita kemarin dulu ke sana, Pak, tahun 2000, Pak, tradisi orang Cina itu mohon maaf ya, buang air besar sembarangan, buang sampah sembarangan itu masih ada. Hmm. Hmm. Masih banyak, Pak. WC-nya, aduh, joroknya luar biasa, Pak. Hmm. 11-12 sama India. Jadi gedungnya bagus, WC-nya bagus, tapi jorok. Nah, seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, tetapi akhirnya yang diedukasi itu percuma kita ngedukasi orang tua. Hmm. Akhirnya yang diedukasi anak-anak kecil tadi itu, Pak. Dan Ya, yang ya. diberi tugas, yang diberi tugas untuk memilah sampah anak kecil. Karena Hmm. itu tadi revolusi mental tidak mungkin kita ngerubah mentaliti dan kebiasaan orang tua. Yang bisa kita Betul, rubah anak betul. kecil sehingga yang tadi suruh sekolah itu menyuruh untuk mengurus apa namanya itu ya anak-anak kecil itu Hmm. diajarkan untuk mereka itu dapat tugas di rumahnya untuk memilah sampah Hmm. dan membuang Hmm. sampah di apa yang sudah disediakan. Nah, seperti itu, Pak. Ya, Nah, ya. di tingkat nasional kompromi seperti tadi itu. Nah, karena yang dikejar adalah itu kesehatan, berarti yang penting adalah lingkungan kita bersih. Nah, Hmm. ketika lingkungan kita bersih, harus gimana caranya nih? Gitu kan Hmm. begitu, Pak ya? Ya, Hmm. diambil setiap hari, organiknya dipisah supaya organiknya itu bisa ini setiap hari Hmm. dibuatlah di pedesaan gitu ya, dibuat satu organisasi supaya
sampah organik itu bisa dikumpulkan untuk, kalau di sana ada peternakan babi Pak ya, itu langsung masukin peternakan babi supaya organiknya langsung hilang gitu loh Pak. Ya. Seperti itu. Sehingga Mm-mm. ketika organiknya sudah terorganisir semua, tidak Mm. timbul itu hama-hama seperti kecoa, tikus, lalat, itu hilang. Mm. Karena Ya. organiknya sudah nggak ada. Nah, isu itu yang dimainin, Pak. Isu itu yang Mm. dimainin. Nah, itu pendekatannya mereka katakan itulah pendekatan humanis. Jadi Sangat memberikan humanis. pengertian dulu bahwa kamu mau nggak anak kamu pinter? Kamu mau nggak nanti anak kamu tinggi-tinggi? Ya, Kamu mau betul. nggak seperti itu? Nah, caranya kayak gimana? Lingkungan kamu harus kamu perhatikan. Sampahnya harus diurusin. Nah, salah satunya seperti itu, Pak. Mm-mm. Nah, Mm-mm. sekarang terbukti, Pak. Negara Betul. paling IQ-nya paling tinggi itu Cina, Pak. Iya, betul. Dan stunting Saya yang paling kecil itu ya Cina. saya pernah melihat 10 negara dengan IQ terendah. Saya Nah, malu Pak ngelihatnya. Walaupun saya nggak tahu itu ngukurnya gimana gitu, tapi ada laporan tersebut gitu. Tapi anyway, betul. nah sebetulnya hal ini yang paling penting adalah bagaimana pemerintah juga yang ngedrive itu kan pemerintah ya, Pak Hasan ya. Betul, Pak. Kalau Betul, saya Pak. lihat dari contoh-contoh yang disampaikan Pak Hasan di Jepang dan di Cina, drive-nya itu pemerintah gitu loh. Hmm. Betul, Pak. Walaupun memang dalam prosesnya itu ada katakanlah negosiasi, bargaining sampai akhirnya ada kompromi dengan masyarakat. Tetapi Iya, drive-nya kan pemerintah gitu. iya, Betul betul. nggak? Nah, kita Betul. kalau kita bisa ngambil dari Jepang dan Cina itu di Indonesia sendiri sampai saat ini prakteknya gimana? Apakah hal itu ada sedikit kayak gitu, Pak Hasan? Ada nggak sih nilai-nilai atau contoh-contoh yang dari Jepang dari Cina itu dilakukan di Indonesia walaupun sedikit gitu? Saya pikir sih, saya pikir sih udah ada Pak ya. Kesadaran itu sebenarnya sudah ada Pak ya. Cuma mereka itu bingung Pak. Memulainya gimana pemerintah daerah itu. Karena emang kita ya seperti yang kita bicarakan tempo dulu Pak. Kita tidak bisa ngambil metode yang sudah dilakukan di Cina itu langsung di copy paste ke sini misalnya gitu kan nggak bisa juga. Nggak Apalagi bisa. kalau misalnya kita di Jepang itu nggak bisa ke sini Betul. Pak. Tapi Makanya value-nya kan harusnya bisa value-nya gitu. Jadi ya, ya betul Pak. apa yang dilakukan oleh Cina atau Jepang diambil nih Ah, kira-kira poinnya apa sih nih gitu kan begitu ya. Ada ya, polanya ya, seperti apa sih gitu. ya. Nah kalau di Cina sendiri Pak, TPA itu bukan satu yang tabu juga Pak. Hmm. Karena mereka ya mungkin ada di slide-nya ya Pak ya, Pak Iwan ya, bahwa Ada eh, slide-nya Pak Iwan. Om Ini Iwan ya itu. slide-nya Jadi Om. jadi ini bahwa ya bahwa insenerator itu mereka bukan hal yang tabu karena itu adalah Hmm. salah satu cara untuk memusnahkan sampah secara cepat Ya, sehingga ya. tidak terjadi isu-isu kesehatan lagi gitu loh. Waktu itu kayak Hmm. begitu ininya. Nah, sehingga kalau misalnya TPA ya yang emang belum ya TPA nggak apa-apa, tapi kompromi saya berapa lama nih kan begitu ceritanya. Hmm. Nah, sampai berapa lama nih gitu. Karena contoh misalnya yang di desa sendiri bahkan di halaman belakang itu disarankan untuk membuat insenerator Ya, ya. di halaman belakang rumahnya. Karena kenapa? Hmm. Nggak mungkin satu desa yang jarak rumahnya dari satu ke rumah lain itu 50 meter gitu ya atau 100 meter gitu ya Hmm. ngumpulin sampah satu desa yang mungkin seharian itu nggak kelar gitu istilahnya nggak Iya, selesai iya. gitu. Di Nah itu kan Indonesia itu ada mengenai landfill ini ada di Banyumas ya, Om Iwana. nah ini chat kan dari Pak Aksan nih yang Heeh. kan peningkatkan kapasitas incinerator itu dari tahun ke tahun telah berhasil mengurangi landfill. Jadi landfillnya Ya, kurang. Nah, kita sebetulnya yang di Cina berkurang. punya program yang iya sama. Dan paling enggak yang bahkan pernah berhasil sampai zero landfill itu di Banyumas. Eh, Hmm. iya kita pernah expose di nah tempat ya. Jadi betul sampah pak betul pak dari SGEC, dari UNCDF segala macam disuruh belajar. Tapi sekarang menurut Pak Aksan juga udah nggak jalan kayaknya ya, karena bukan sebenarnya bukan nggak jalan pak jadi gini pak itu salah satu contoh bagus sebenarnya Banyumas itu pak ya
Jadi Hmm. Pak Bupati, Pak Hussein itu melakukan satu kompromi juga Pak sebenarnya dengan warga. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi pengolahan sampah services waktu itu diserahkan kepada KSM, kelompok swadaya masyarakat. Dan Mm. KSM itu diberi tempat kemana kamu itu menyetor sampahnya, yaitu di RBU gitu ya, istilahnya gitu Mm. ya. Gitu pusat daur ulang gitu kan ya. Tuh di situ gitu loh. Nah, di situ juga ada kontrol dari pemerintah daerah karena dinas lingkungan hidup Mm. di situ adalah berbagi. Pemusnahannya Mhm. itu adalah dinas lingkungan hidup, kemudian pemilahannya itu adalah ASN. Nah, gitu, Mm. seperti itu. Nah, itu udah bagus. Kalau saya bilang itu luar biasa, Pak. Itu adalah salah Mm. satu contoh hasil kompromi antara masyarakat dengan pemerintah. Ya. Tapi Itu hasil kenapa seperti itu. tapi kenapa nggak sepertinya tidak ada kalau saya baca-baca ceritanya gitu kok seperti nggak ada support dari pemerintah pusat ya Pak Hasan ya? Nah, Maksudnya gini loh. Maksudnya kita ah, saja yang dari sisi ah, masyarakat gitu bisa menilai bahwa oh ini kan bagus berarti bisa di copy paste dong di daerah-daerah lain modelnya gitu ya. Tapi kok nggak ada nah, gebrakan itu dari pemerintah pusat gitu ya? nah, kalau saya ini pendapat saya Pak ya. Hmm. Pendapat saya Pak Hussein itu mengejar target Pak. Hmm. Jadi Pak Bupati itu dia itu dengan masa jabatan yang terakhir gitu ya, dia dengan masa yang singkat dia mengejar target gimana caranya supaya Hmm. ini memang diberes. Sehingga Hmm. kalau misalnya banyak kebijakan yang jangan tuh fokusin kadang-kadang. Hmm. Nah, jadi contoh seperti ini misalnya. Misalnya kayak gini, kalau misalnya bagaimanapun juga pengolahan sampah itu kan butuh cost recovery kan Pak ya. Ya, Hmm. Dan itu cost recovery itu mahal sekali. Hmm. betul. Tapi di satu sisi dia itu belum bisa berkompromi dengan warganya untuk masalah retribusi dan iuran sampah. Hmm. Seperti itu. Sehingga iuran sampah itu hanya dikelola oleh KSM-nya. Padahal Hmm. biaya yang besar justru adalah operating di dinasnya, Pak. Hmm. Nah, itu. Sehingga tidak tercover itu, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Nah, ini tidak menarik buat pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah lain kalau ditanya, menanya ke Pak Hussein, Pak Bupati, Pak Hussein, untungnya dari mana? Pak Hussein nggak bisa jawab. Dari mana Hmm. untungnya? Itu Nah, yang contoh seperti itu. Ya, ya. Nah, dari mana kita bisa cover itu duitnya? Nggak bisa Ya. jawab. Sebenarnya Hmm. udah ada sebenarnya dari pemerintah pusat akan bilang, oh kita kasih insentifnya. Nah, waktu itu Pak Bupati belum menyiapkan sistem Hmm. yang bisa mengukur efektivitas dan keberhasilan dari pengolahan sampah sehingga dia bisa mengklaim untuk di pemerintah pusat. Contoh seperti itu, Pak ya. Kira-kira Ya, ya, seperti itu. ya. Hmm. Nah, jadi Nah, jadi istilahnya sustainability itu ya salah satunya kan pembiayaan. betul. Dan tidak murah ya, Pak ya. Nah, Dan murah, tidak Pak. murah. Nah, Betul, betul. murah. Nah, Investasi kalau dia luar biasa, Pak. dengan yang mekanisme yang dilakukan oleh Cilacap ini dengan apa ini RDF ini ya. sebetulnya Nah, lebih sustain atau lebih ada profitnya atau gimana? ini Pak, Cilacap itu kebetulan, ya kebetulan sekali, dia itu ada off-takernya dan dekat gitu ya, Hmm. dekat sekali gitu ya. Tapi Sehingga ketika dia buat RDF, ya jaraknya cuma berapa kilo, 1 kilo, 2 kilo gitu ya istilahnya, Hmm. itu tidak menimbulkan biaya yang tinggi gitu loh. Hmm. Tidak menggunakan biaya yang tinggi dan komitmen itu emang dari awal itu sudah ada. Dan Hmm. teknologinya luar biasa loh Pak, dari Denmark loh Pak itu Pak. Betul, betul, Nah, betul. udah nah nggak ada itu Art- bukan satu. RDF-nya ya. Artinya, artinya model Cilacap dengan segala sikonnya begitu ya, dengan situasi kondisi yang support dan lain sebagainya, itu tidak bisa diterapkan di copy paste di daerah lain ya, Pak ya, karena kondisinya sangat berbeda ya. Ya itulah Pak, makanya Pak, itu kompromi itu dibutuhkan Pak. Sehingga kalau misalnya Cilacap, dia bisa RDF, dia cocok. Kenapa? Heeh. Karena off-takersnya juga udah ada Pak di situ Pak. Gitu. Benar, benar. Nah, dia bisa kontrol langsung. Ya, Bahkan si ya, ya, off-taker ini bisa langsung masuk ke ke apa namanya produsen RDF sini untuk menjaga ya, kualitasnya. Gitu betul, loh. betul.
Menarik banget ya. Cuman waktu kita ini memang nggak banyak. Sebetulnya hal-hal semacam apa yang disampaikan oleh Pak Hasan melalui contoh-contoh Jepang di Cina, itu sudah kita suarakan melalui channel obrolan kita ini, eh, dengan kampanye ke perubahan perilaku masyarakat, perbaiki kinerja Pemda dan lain sebagainya. Bahkan kita sudah sampaikan mana yang harus menjadi gerakan nasional, mana yang bisa lewat hanya kita coba yang kecil-kecil aja deh gitu dengan pilot skala kecil. Nah, saya Betul, dengar Pak. kan Pak Hasan Betul. punya pilot project nih. Gimana Pak Hasan rencana dan lain sebagainya? Sudah Oh jalan iya atau Pak, belum? iya gini Pak. Jadi kebetulan kami sendiri sudah punya satu perjanjian payung hukum ya, perjanjian kerjasama dengan DKI Jakarta. Mm-mm. Nah, cuma emang ya kita sudah hampir 2 tahun sebenarnya punya perjanjian kerjasama. Cuma emang kurang berjalan lancar gitu ya, karena emang kita harus lagi nyari Pak. Sebenarnya apa? Akhirnya ketemu lah satu formula gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi gini, eh, langkah awal yang akan kita lakukan bagaimana kita bisa mentransformasi pengolahan sampah gitu Pak ya. Yang pertama kan kita sudah sepakat ya. Pertama adalah edukasi Pak. Betul, Ya, betul. pertama edukasi. Nah, edukasi akhirnya kita ingin membuat satu pusat wisata edukasi pengolahan sampah. Mm. Nah, jadi istilahnya kalau di situ learning center lah, mungkin kita bilang apa, dan itu emang akan berlaku buat perusahaan, buat sekolah, gitu ya, buat Mm. kawasan, gitu ya. Kita harapkan bisa, dan kita itu sedang coba menjajaki dengan Taman Impian Jaya Ancol ya, sebagai satu tempat wisata. Nah, di situ. Nah, yang kedua, yang kita harus tahu adalah kebijakan itu bisa dibuat kalau dibuat dengan benar, kalau misalnya kita menggunakan data yang benar. Kalau kenapa Pak? Nah, Mempunyai data yang benar. data. Ya. Data yang benar. Nah, akhirnya yang pada proyek kedua adalah kita mencoba mencari data, mengkolek Mm. data, gitu ya. Mengkolek data yang benar itu di Jakarta Utara. Mm. Kita mengkolek data. Jadi kalau misalnya layanan pengolahan sampah itu kan yang berhubungan dengan masyarakat langsung itu kan kolektornya, Betul. pe- Pemungut. pengambil sampah tukang sampah lah kalau kita bilang ya. 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 Nah, itu yang kita kontrol, Pak. Coba Mm. kita kita lihat petanya tuh Mm. kayak gimana. Nah, Mm. Mm. petanya kayak gimana sehingga Tapi di bawah siapa sehingga Pak? Yang kontrol siapa Pak itu Pak? yang kontrol nanti dinas lingkungan hidup, suku dinas Oh, lingkungan hidup. tetap di bawah dinas ya Pak ya? Iya, karena emang tupoksinya di mereka, Pak. Hmm. Tupoksinya di mereka. Sebenarnya gini, Pak. Sebenarnya ini kita ngomong sedikit buat Jakarta. Jakarta itu peraturan perundang-undangnya udah komplit, Pak. Salah Hmm. satunya adalah yang sudah kita coba bareng-bareng kita kita coba buat adalah peraturan gubernur nomor 77 tahun 2020. Yaitu Hmm. adalah tentang pengolahan sampah di tingkat RW. Hmm. Artinya pelayanan publik itu harus dikontrol oleh RW. Baik Hmm. dari pungutannya, pemilahannya, bank Hmm. sampahnya, pengambilan sampahnya itu harus dilakukan di RW. Tapi Tetapi praktek itu otonomi atau harus seragam di satu kecamatan atau di satu kabupaten atau kota madya? di satu provinsi DKI Jakarta, Pak. Oh, jadi sama semua. Sama, Maksudnya aturannya misalkan sama. penetapan harga ongkos angkutnya Oh, gitu. tidak. Enggak. Itu hanya hanya ininya saja, secara organisatoris dan targetnya saja, Pak. Nah, Oke, oke. adapun ini tidak diatur karena di Jakarta sendiri ini penerapan retribusi itu belum diterapkan untuk setiap warga. Belum ya, Hmm. belum. Hmm. Hmm. Belum. Jadi baru iurannya pun Hmm. juga seenak-enaknya yang ambil kan begitu istilahnya. Ya, Atau enggak seenak-enaknya RW gitu, atau enggak pengelola kawasan kan begitu ya. betul, Nah, betul. tetapi uh, kita tidak pernah tahu Pak prestasi dari setiap kawasan itu bagaimana. Setiap gerobak itu sebenarnya dia milah nggak sih kan itu Pak. Ya, Nah, terus kemudian semua satu kawasan itu satu perumahan semuanya dilayani apa nggak sih kan begitu. Kita betul, nggak tahu Pak. betul, betul. Apakah setiap hari mereka itu ngambil ya. Hmm. Terus habis itu kualitas sampahnya dari tempat kawasan itu bagaimana?
tracknya betul, berapa jauh, apakah betul. gerobaknya itu layak atau tidak gitu ya, apakah Hmm, orangnya ini ganti-gantian atau tidak, atau ada joki masalahnya, wah macam-macam Pak. ya. Nah, Dan yang paling mendasar adalah apa mereka tahu mengenai jenis-jenis sampah ya, Pak? iya, Ya. nah hal tersebut itu tidak terkontrol Pak, tidak Hmm, terkontrol Pak. ya, ya, Nah, ya. iya, kita yang pertama adalah coba tertibkan aja itu dulu. Aturannya Hmm, sudah ada. Aturannya sudah hmm, ada. Tertibkan saja dulu. Ketika hmm, itu kita sudah tahu mana yang tertib, mana yang tidak, mana yang bisa diatur, mana yang enggak, mana yang mampu, mana yang enggak, mana yang hmm, jauh, mana yang enggak, mana yang sulit, mana yang mudah, gitu ya. ya, Nah, kita baru akan bisa bilang namanya peta timbulan sampah, Pak. betul. Dan Nah, itu yang akan dilakukan oleh Pak Hasan dan timnya dengan ya, proyek kecilnya ini. Oke, oke. betul, betul. Nah, itu yang kita buat sehingga kita bisa menampilkan secara real time, ya real Hmm, time. Ini loh, ini loh kinerja kita sebenarnya, itu istilahnya. ya, Masyarakat ya. kita ini kerja seperti ini loh, seperti itu. Hmm, hmm. Nah, sehingga Oke, mereka bisa mengukur gitu loh. Nah, itu dulu aja. Kita nggak usah betul. bikin macam-macam dulu, tetapi yang penting Ya, adalah kita bisa punya satu gambaran bagaimana pengolahan sampah di public service di masyarakat ini terjadi. Itu aja dulu, itu saja. betul, betul, Hmm. betul. Jadi tidak Warga, muluk-muluk, tidak muluk-muluk ya nah, Pak Hasan, ya. Tidak muluk-muluk itu harus menjadi sebuah energi yang bisa digunakan gitu Pak ya. betul. Jadi nggak jangan conclusion sehingga nanti ketika ketika pengambilan data yang sama dilakukan di setiap daerah akan hasilnya akan berbeda-beda, Pak. Betul, betul. Akan berbeda-beda sehingga nanti kompromi antara warga dan pemerintah juga berbeda-beda. Ya, ya, Sehingga nanti teknologi dan metode pengolahan sampah yang terjadi juga akan berbeda-beda juga, ya, gitu loh Pak. betul. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak punya data sama sekali Pak, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau Iya, dikompromikan, nggak ya, ada. ya. Jadi langkah demi langkahnya betul-betul dijalankan ya Pak ya. Betul Pak. Saya Nah, harapan ini kita mungkin seperti itu. mungkin tagline dari pilot projectnya Pak Aksan ini adalah untuk mencapai untuk membuat Stairway to Heaven, tetap aja harus mulai dari step yang pertama ya Pak. Betul Pak. Untuk Betul mencapai Pak. heaven gitu, untuk membangun sebuah tangga ke surga, itu tetap aja harus dibikin tangganya satu-satu gitu. Iya Pak, iya Pak. Nah itu ya kemarin sebenarnya kita sayangkan Pak ya, sebenarnya udah luar biasa Pak. Pak Ahmad Hmm. Hussein dulu sebagai bupati di Banyumas itu udah melakukan hal yang Iya, luar biasa betul. hebat. Betul, betul. Luar biasa. Tapi itu tadi Pak, dia itu waktunya sangat singkat sehingga mereka tuh Hmm. dia tidak teruber gitu untuk melakukan satu step yang baik itu ya istilahnya kekurangan waktu. Ya, bukan gini Pak Hasan, bukannya saya sentimen sama pemerintah pusat enggak ya, tapi menurut saya Ya, sih kan banyak orang-orang pintar di pemerintah pusat ini yang mestinya bisa kemudian ke Banyumas untuk merumuskan formula itu gitu loh, Pak Hasan. ya, ya, Sehingga ya. itu bisa di copy pastekan kemana-mana formulanya gitu. Tentu saja dengan modifikasi-modifikasi sesuai dengan apa yang ada di lokasi berikutnya gitu. Betul gitu kan Pak Hasan ya? Betul, betul, betul. Gitu. Nah, tapi Nah, saya nggak bener kamu meluk dulu data dulu Pak, data betul, dulu betul, Pak. Nih, betul. Pak Aksan sudah Saya mencanang sepakat dengan Pak Hasan. untuk Mudah-mudahan Pak Hasan dengan pilot projectnya ini bisa membangun Stairway to Heaven ya Pak ya. Tolong didukung Pak, nanti Pak kalau bisa Didukung Pak. nanti. Wah, karena Pak, saya justru butuh suara-suara kita, butuh suara tambahan ini, butuh tambahan suara untuk bersuara lebih keras lagi, Pak. hmm, Gitu. Nah, Pak Hasan, ini ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Kira-kira apa yang bisa kita suarakan lebih keras untuk agak nonjok dikit deh ke berbagai macam pihak, ke stakeholders yang memang berkaitan sama ini gitu, Pak Hasan. Nonjok dikit, Pak Hasan, nggak apa-apa, Pak Hasan. Nampol yang Nah, nampol-nampol dikit. kalau saya Tiga, sih emang ini Pak, forum komunikasi untuk pengolahan sampah ini antara hmm, pemerintah ya, warga ya, hmm, warga juga warga yang benar Pak ya, jangan jangan barangan gitu ya. Terus ya, kemudian ya, akademisi, pengusaha itu ya kalau kita bilang pentahelix Pak ya, nah ya, itu
coba dimunculkan lagi, undang-undangnya sudah ada kok. Jadi itu dimunculkan lagi, digembar-gemborkan lagi gitu ya. Dan itu dijadikan jangan inilah apa namanya, jangan cuma klise aja gitu loh, jangan cuma sekedar oh ya ada pertemuan gitu, jangan gitu istilahnya. Nah itu dijadikan satu target yang memang harus di sosial media kan, kalau saya bilangin viralin terus aja gitu. Betul. Oh kesempatan kayak gini ya, kalau saya bilang kayak begitu. Karena kenapa? Karena bagaimanapun juga ini kita negara berkedaulatan rakyat, bagaimanapun juga rakyat yang menerima akibatnya, rakyat yang menerima manfaatnya. Jadi Ya. bagaimanapun juga ya masyarakat itu harus terus dilibatkan, dan tolong benar-benar itu nanti apa namanya suaranya jangan cuma sekedar sekedar kebijakan atau undang-undang yang diterbitkan tanpa ada inilah Oke. ada tindak lanjut lah kira-kira kayak gitu. Ya. Oke. Pak Hasan, terima kasih banyak waktunya, cerita-ceritanya luar biasa banget. Om Iwan, mungkin suatu saat kita perlu undang lagi Pak Hasan lah untuk ngobrol-ngobrol. Kalau Pak Hasan ada waktu, Pak Hasan tidak keberatan, Pak Hasan Pak. kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Hasan ya untuk tema yang lainnya. Gitu Om Iwan. Saya pikir obrolan kita produktif malam ini sangat. Kalau bahasa ingat nggak Pak Iwan kalau kerja di kita zaman kita kerja dulu, obrolan kita ini fruitful. Ini nggak mau Kalau istilah sekarang tuh daging semua gitu. Enggak, ini kalau istilah saya fruitful gitu. Mudah-mudahan didengar oleh orang-orang yang memang tertarik sama apa yang kita bahas, dan terlebih lagi stakeholder pemerintah mudah-mudahan juga mendengar apa yang sudah kita suarakan. Om Iwan, terima kasih. Pak Hasan, terima kasih banyak Pak Hasan. Ya, sama-sama, terima kasih Pak. Suatu saat kita ngobrol lagi ya Pak Hasan ya.